Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil proyek UAS kami, yaitu mengenai program aplikasi kasir. Yang pertama, perkenalkan nama saya Dinbet Sebro Ginting. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai login dan juga register. Yang pertama kita akan menuju login, di mana di sini user akan memasukkan username dan password dari akun yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini juga terdapat beberapa hal handling untuk memastikan agar user sudah memasukkan username dan password. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sign up, yaitu register. Di register, user diminta untuk masukkan username, password, dan di enter password, di mana username ini adalah kunci unik, jadi username antar satu akun dengan akun yang lain tidak boleh sama. Kemudian password dan di enter password harus sama, yaitu jika salah tidak akan bisa masuk. Selanjutnya, password ini akan disimpan dalam bentuk hash, sehingga ketika login nantinya, user harus juga memasukkan password, password yang dimasukkan user juga akan dalam bentuk hash. Kami sudah memiliki program untuk mengubah password menjadi hash, yaitu menggunakan SHA 256. Nah, dalam pelaksanaannya nantinya akan diautentikasi apakah username dan password ada di dalam database. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Alexander. Baik, terima kasih. Nama saya Alexander Yunata dengan NIM 2114011032 dan saya akan menjelaskan mengenai 3 metode pembayaran. Jadi sesuai spesifikasi soal kita telah membuat 3 metode pembayaran, yaitu kita bisa melihat dengan contohnya kita isi pulsa ini ada cash, ada debit, dan QRIS. Cash, debit, QRIS ini adalah anak atau inherit dari abstract class yang namanya metode pembayaran. Jika kita melihat contohnya, misalnya kita membeli pulsa, misalnya kita membeli pulsa 10.000 dengan cash, jadi kita melihat nih, semua metode pembayaran akan membuka panel tersendiri, dan panel tersendiri ini unik untuk tiap metode pembayaran. Jika kita melihat di abstract class-nya ada sebuah function public abstract payment, ini akan menghandle semua pembayaran yang hasil dari panel pembayaran ini akan disimpan ke dalam kelas di dalam objek metode pembayaran ini. Anak-anaknya misalnya disimpan ke QRIS atau disimpan ke kas atau disimpan ke debit dan kemudian akan diupload ke database. Ya, kita misalnya contohnya kita bayar kas. Berarti ini adalah kelas kas dan kita membayarnya, kita akan mengeset ke kelas kas dan akan diupload ke database. Dengan buktinya kita bisa melihat di sini. Ini di sejarah transaksinya ada baru saja keluar pulsa 10.000 yang tadi yang kita insert. Itu juga hal yang sama juga selain kas akan bisa dilihat misalnya di pembayar kartu debit dan QRIS, kas menerima total dan uang dibayar dengan error handling jika uang dibayar kurang dari total maka akan ditolak untuk update ke database dan harus diulang kembali. Untuk debit payment akan dicek untuk nomor kartu dan PIN. Nomor kartu harus terdiri dari angka dengan 16 digit dan PIN harus terdiri dari angka sebanyak 6 digit. Baru transaksinya dapat dilakukan. Dan untuk QRIS payment, user tidak mengisi apapun karena semuanya sudah di-auto-generate oleh sistem. Invoice ID di-auto-generate dengan meng-generate sekitar 9 digit acak. Request date diambil dari date insert ke database. Dan untuk QRIS kita menggunakan random generation. Kita men-generate random string untuk mensimulasikan API QRIS yang sebenarnya. Dan kita menampilkannya dalam bentuk image di label QRIS ini. Dan ketika kita finish payment akan langsung diupload ke dalam database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Auri Dafa Muhammad, dipersilakan. Oke, makasih Alex. Saya Auri Dafa Muhammad dengan NIM akhiran 022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang market. Nah, yang dimana ini hanya untuk pembelian barang dan makanan gitu. Jadi untuk pembelian pulsa dan token nggak berlaku di sini. Misalnya kita masukin, nah itu selain barang dan makanan berarti itu barang nggak ditemukan. Nah, berarti kita masukin kode makanan atau barangnya, maka akan muncul di tabel. Nah, jika kita masukkan kode yang sama, maka jumlahnya akan bertambah. Nah, kemudian kita masukkan kode yang lain, kode barang yang lain. Oke, maka akan muncul di tabel. Begitu seterusnya. Nah, setelah pembelian,
Lalu akan muncul total belanjanya. Kemudian pembeli akan menentukan dia akan membayarkan menggunakan apa. Misalkan kita menggunakan kris, kita check out. Nah, maka akan muncul gambar krisnya yang nanti akan digunakan si pembeli untuk pembayaran. Kemudian finish payment. Oke. Sekian untuk market, kita lanjut ke berikutnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Seven Jerusli dengan NIM 211401059. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian menu isi pulsa. Jadi di sini kita harus mengisikan nomor HP kita terlebih dahulu dengan karakternya 10-12 karakter. Nah, jika melebihi maka akan muncul nomor HP tidak sesuai dan panjangnya itu harus di antara 10-12 angka. Kemudian juga akan ditampilkan bahwa sekarang sudah ada berapa angka. Kemudian kita akan mengisikan operator dan kita memilih jumlah debit dan QRIS. Contohnya kita akan menekan QRIS, lalu kita klik konfirmasi. Nah, di sini dia akan auto generate QRIS-nya untuk digunakan. Selanjutnya itu kita tekan finish payment. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikolasnya dengan NIM 211401062 dan saya akan menjelaskan pada bagian tukar listrik. Pada bagian tukar listrik, pertama kita akan diminta untuk menginput nomor meterannya, yang dimana nomor meterannya itu harus berisi 11-12 angka. Kemudian kita akan memilih nominal dari tokennya yang dimana adalah 10, 25, dan juga 50. Kemudian kita dapat memilih metode pembayarannya seperti contohnya jika kita memilih debit. Kira-kira untuk pembayaran kartu debit pertama diminta nomor kartu, nama bank dan juga PIN-nya. Nah, di sini juga terdapat pada nomor kartu debit itu harus sesuai dengan inputan nomor kartu debit yaitu 16 angka. Dan setelah kita mengkonfirm transaksinya, maka akan muncul sebuah dialog yang mengenerate token PLN kita yang dimana itu adalah sekumpulan angka yang di-generate secara random. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun tindakan. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih. Sampai jumpa.